Pria tidak pernah bercerita, sekalinya bercerita. Topiknya menembus alam semesta. Wow. Welcome. Welcome back again. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sangat religi sekali penampilan kita hari ini, dan ini adalah tampilan perdana OPM di edisi Ramadan akhir, ya kan. Ya, kita biasanya agak acak-acakan ya. Iya. Set kita acak-acakan. Sekalinya di outdoor kita sangat religi sekali, karena memang ini kan di bulan Ramadan, di akhir ya Bung ya. Ya, di 10 hari terakhir. 10 hari terakhir Boleh Ramadan. di-spill Bung, ini kita sedang ada di mana sih kita ini? Ya, tentunya di sini kita ada di Masjid Agung Kota Kediri. Ya, alhamdulillah kita tidak diusir ya di sini Bung. Alhamdulillah. Sangat ini menunjukkan bahwa suportif ya dengan konten-konten yang luar biasa, yang edukatif sih sebenarnya ini ya. Kita memberikan edukatif namun dengan sisi yang tidak pernah dipikirkan oleh makhluk-makhluk kebanyakan. Ya, semoga meskipun mungkin nanti bahasan kita agak melenceng, kadang kan kita kalau bahas di bulan Ramadan, bulan yang suci kan hal-hal yang baik-baik gitu. Kadang nanti kita waktu bahasanya agak melenceng di sisi tergelap, yang sangat anti tesis, anti disertasi. Iya betul. Ngomong-ngomong, ini kan kita sudah di 10 hari terakhir bulan Ramadan nih, Bu. Ini malam banyak versi. Iya, banyak versi. Ada yang malam 27, malam 28 ya. Ada yang jelas sudah menjelang detik-detik terakhir bulan Ramadan lah. Kalau ada juga yang di Makassar itu mungkin udah 29 ya, Bu. Oh iya, Nasabandia. Yang pirang-pirang itu. Itu. Ya, itu penghitungannya beda. Gue nggak tahu kita. Tidak apa-apa, yang penting masih di akhir-akhir Ramadan. Ya. Yang penting niatnya, karena apa? Yang penting niatnya yang penting niatnya kita mencari ridho Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Betul, karena kapan lagi kita mendekatkan diri? 11 bulan itu kadang melenceng ya. Sengaja melenceng ya. Nah, kita butuh lah kembali ke settingan awal. Meskipun hanya 1 bulan. 1 bulan. Ya, semoga nanti bulan-bulan kedepannya kita makin tertata. Iya, mudah-mudahan hubungannya makin tertata, tidak banyak toksiknya. Tapi tergantung suasana hati dan pikiran. Ya, apalagi suasana Indonesia sedang seperti ini. Iya. Kita di bulan Ramadan ini memang kita jarang konten, memang agak menjaga diri Bung ya, mungkin ya. Betul. Melihat apa itu fenomena yang ada di Indonesia dan di dunia ini, biar kita nggak blunder. Sebenarnya kan Ramadan itu menyiapkan hati kita kan ya. Kebanyakan orang itu ada yang melenceng untuk mempersiapkan malah di Idul Fitrinya nanti harus menyiapkan duniawi untuk kasih tampil THR, sebagus mungkin gitu. THR. Kemudian sebenarnya ya Idul Fitri ya just Idul Fitri, namanya juga kan kembali suci fitrah, bukan menunjukkan duniawinya, maksudnya ini flexing yang sebenarnya kalian tidak capai. Nggak usah deh pura-pura. Apalagi sampai nyewa iPhone kamu. Aduh, iPhone, nyewa Pajero. Dan lagi itu siapa kamu yang mengawali untuk tren itu siapa? Tren untuk ngasih THR itu siapa itu? Iya, sejarahnya pun Nabi juga tidak. Waktu Idul Fitri enggak, itu kan hanya insentif ya. Dan ya maksudnya mungkin kita berbagi kebahagiaan ya di makin di sini kok kayaknya digolongkan menjadi sesuatu yang wajib gitu loh. Benar. Kan nggak harus sih sebenarnya. Malah ada ormas yang kasih surat ya kan. Apa tuh suratnya sih? Minta THR ke UMKM. Oh iya, itu ada. Disalahgunakan kan. Biasanya juga
masuk juga ke instansi untuk bantuan apa, sponsorship atau itu. Seperti contohnya ini. Nah, kita kasih footage yang melenceng itu. Oke. Hari ini kita mau bahas yang lagi happening di 10 bulan 10 hari. 10 hari ya, bulan kelamaan ya. Orang ambil aja 9 bulan. Iya, ini 10 hari di akhir bulan Ramadan itu apa yang lagi happening ini apa nih, Bung? Yang lagi happening tentunya kan berkegiatannya ya kan? Semakin khusyuk. Yang orang bilang itu namanya iktikaf. Iktikaf bermalam. Sebenarnya berdiam diri di masjid. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu bagus. Namun, wah, ini ada apa ini, Bung? Kok ada namunnya? Namun ternyata seringkali, Bung. Ya ada sih di luaran sana itu dimanfaatkan untuk bereunian dalam tanda kutip beribadah. Jadi ajang pertemuan. Gitu. Jadi niatnya berbelok dari yang awalnya untuk mendekatkan diri, malah jadi tempat untuk reuni. Biasanya ya kan lumayan dipakai PDKT. Nah, itu ada yang kayak gitu tuh. Menunjukkan sisi, nih aku harus menunjukkan si doi bahwa saya adalah Islami. Janganlah kayak gitu. Kan waktu kita iktikaf itu sebenarnya kan kita berdiam diri nih. Betul. Di masjid, terus kita berzikir kayak gitu kan. Ya, baca Quran. Maksudnya tanpa harus sama teman pun kita berangkat sendiri pun juga oke gitu. Terus kenapa harus kita ngajak-ngajak orang banyak itu untuk apa? Nah, sebenarnya itu sebenarnya ya mungkin itu mengamalkan dari sunnah Nabi ya. Jadi kalau udah mendekati Nabi itu kan dulu kalau sudah 10 hari terakhir menjelang itu akhir Ramadan itu selalu mengajak beramai-ramai, mengajak kebaikan. Keluarganya dibangunkan untuk sholat malam. Terus untuk menyalakan lah malam-malam Ramadan ini. Biar ramai, tetap ramai, kayak tetap hidup itu malam. Tetap hidup, nggak sepi. Itu sebenarnya begitu. Cuman makin kesini ya itu dia namanya akhir zaman ya. Niatnya melenceng lagi. Niatnya melenceng itu sebenarnya nggak boleh gitu. Tapi bukan kita melarang ya, Bung. Maksudnya baik kok mereka seperti itu, tapi alangkah lebih baiknya kalau niatnya kembali diluruskan. Ya, diluruskan. Boleh sih mengajak, namun kadang kan ada terbesit juga ini untuk menunjukkan kesalehan gue di depan cewek atau cowok idaman kan gitu. Dan biasanya cowok sih. Belum lagi kalau diposting nih di WA story, Insta story, buka Al-Quran terus di storyin, padahal nggak dibaca ditutup lagi. Itu nggak boleh. Itu cuman ajang buat pamer. Apalagi yang melenceng sekarang, Budi. Ya, nah setelah mengajak tuh biasanya stay di masjidnya itu kan. Stay di masjid untuk itu tadi. Kadang itu lebih banyak yang dipakai buat tidur. Itu oke lah. Dalam artian, ini nanti saya kan kalau mau sholat malam itu memang harus tidur dulu. Boleh. Namun kadang itu ada yang kebablasan, di situ. Nggak bangunnya pas sahur, jadi tidak sempat sholat dan benar. Dibangunnya sama marbot. Iya, makanya jangan sahur bang. Nah, ketinggalan sholat malam. Itu makanya jangan sampai itu kan jadinya sia-sia. Tapi itu masih lebih baik sih, Bung. Kalau tiduran masih lebih baik daripada mereka kumpul. Benar. Memang benar berdiam diri di masjid, tapi julid. Nah, itu padahal setannya udah dikerangkeng ya, di dalam dirinya ternyata masih julid, masih gibah. Melek tapi ngomongin belum terima THR, ngomongin atasan yang pelit ya kan. Wah, itu nggak boleh. Itu serba salah ya. Iya, mending tidur tadi. Iya kan. Mending tidur tapi jangan kebablasan juga itu. Atau yang bangun juga bangun sholat. Ada lagi, Bung, fakta. Apa tuh? Kita tuh dulu pernah mendengarkan
tidurnya selama di bulan Ramadan atau berpuasa ya kalau di siang hari. Itu jadi ibadah. Itu ibadah. Itu sebenarnya hadis palsu. Niyamus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis-hadis palsu. Mas, hadis palsu. Hadisnya palsu. Karena bertentangan dengan esensi puasa. Orang puasa itu banyak beraktivitas, bukan banyak tidur. Dan dijadikan tameng orang-orang malas untuk tidak melakukan pekerjaannya yang seperti hari-hari biasanya gitu. Itu. Maksudnya apa sih yang membedakan harus membedakan aktivitasmu waktu Ramadan dan tidak Ramadan? Maksudnya kita cuma hanya melakukan puasa. Ya, lebih menahan diri ada plusnya dan emosi. Itu makanya. Tapi kan secara aktivitas sehari-hari kewajiban kita kan tidak harus dikurangi gitu kan. Ya, malah lebih banyak ada dispensasi ya untuk ya kalau di pemerintahan ya, kan andai kan kalau di swasta kan sebenarnya sama aja. Ya, sama juga kayak kalian itu melakukan intermittent fasting. Ya, itu sebenarnya sama aja sih. Tapi sebenarnya intermittent fasting kan kalian nggak dapat faedahnya gitu kan. Cuman ya udahlah badan detox turun. Tapi kalau puasa di Ramadan ini kan faedahnya dapat pahala, dapat ibadahnya lah, dapat nilai ibadahnya. Ini sebenarnya sama kayak kalian melakukan intermittent fasting malah lebih lama ya, Bu ya. Lebih lama. Jam 22. Dan mungkin cuma fisiknya yang dapat impact-nya ya. Kalau Ramadan kan kita selain rohaninya juga dapat impact gitu kan. Rohani yang dan lagi kalau kita melakukan IF kan biasanya kan tetap intermittent fasting. Tetap melakukan olahraga kan, menjaga kebugaran tubuh. Tapi kenapa waktu puasa Ramadan jadi ogah-ogahan buat nanti nggak kuat nih nanti jadinya bukan penghalang gitu. Bukan penghalang. Sebenarnya kalian juga kan olahraga pas intermittent fasting juga olahraga malah angkat beban itu biasanya yang gila-gilaan supaya justru malah di Ramadan lah kalian juga 2 kali lipatnya ibadahnya dapat, fisik dapat. Itu makanya. Belum lagi kalau IF kita setelah itu waktunya makan nih ini kan itu pun makan juga dijaga. Beda dengan waktu setelah puasa Ramadan terus kita waktu buka wah itu makan beli takjil, beli ini gila-gilaan tapi nggak kemakan juga. Iya, akhirnya mubazir seperti itu makanya. Iya, kenapa ya? Padahal itu sebenarnya sama aja. Itu berbungkus dari barat. Tapi memang perekonomian saat Ramadan ini sangat berputar ya, betul. Bergerak perekonomian, harga juga naik juga kan itu. Harga naik, kenapa harus dinaikkan? Sebenarnya memang biasa aja, malah justru kan konsumsinya lebih berkurang. Agak inilah paling cuma dipindahin aja. Dipindahin waktu sih sebenarnya. Konsumsinya tetap sama. Itu kenapa dimanfaatkan gitu loh? Kan seperti makan biasa dan makan berbuka kan kayak berbeda gitu loh. Kita harus berlimpah banyak. Jangan sampai nanti kita kekurangannya itu yang semakin meningkat dan seharusnya kalau sesuai dengan prinsip ekonomi kan kalau permintaan semakin banyak kan harga kan semakin stabil kan harusnya kan. Iya. Jangan tambah dinaikin ini harus itu. Kecuali kalau memang di pasar ini langka biasanya kan memang harga naik kan gitu kan. Tapi kalau bahan pokok maksudnya yang sering ditemui lah kayak daging-dagingan itu kan sebenarnya ada, maksudnya nggak perlu lah. Aji mumpung sih Pak. Aji mumpung ya kalian. Dolen ya. Kan lebaran kan butuh buat bikin opor. Iya. Sebenarnya sekarang kayaknya ya, kalau sekarang tuh karena mungkin generasi Gen Z udah lebih aware kayaknya tidak harus mewajibkan ada opor, kayaknya apa aja boleh lah gitu. Iya sih. Fast food yang penting. Tapi itu juga nggak masalah. Malah nggak bisa dipungkiri kan kita masih bersinggungan dengan gen-gen milenial. Betul. Nah itu yang masih menjaga tradisi seperti itu. Mudik di kampung itu harus menyediakan makanan yang waktu khas Idul Fitri. Sebenarnya nggak masalah sih, nggak masalah juga. Cuman
dari segi supply-nya itu kenapa kayak seolah-olah anjing mumpung? Iya, kan. Padahal sebenarnya kan konsumsi harian juga sama. Sama, Ya kan? Kita sama. kayak bikin acara mantenan, pengajian kan ya segitu Iya, itu kan sebenarnya sama gitu. Bahkan malah itu nanti bisa jadi memberatkan orang yang maksudnya ada di bawah garis apa itu kemiskinan, ekonomi menengah ke bawah itu. Mereka mau ikut merayakan Idul Fitri Ya, seperti yang dikatakan Dokter Tirta ini. Ya kan kemarin sempat membicarakan tentang tata kelola THR. Betul. Kalau masih ekonomi menengah ke bawah, ya udah kalau habis ya itu malah derita lu kan. Kan begitu tuh, kayak buat apa belum beliin ponaan, inilah yang minta. Kadang kalau nggak dikasih dibilang pelit. Iya, kan? Nah, itu. Seperti itu. Kembali lagi ke stigma seperti itu. Maksudnya kita nggak ngasih dibilang pelit kayak gitu. Padahal kan memang keadaan kita juga belum tentu. Gimana? Jangan bilang gitu. Pelit kamu. Minta sama orang tuamu, jangan minta orang lain lah. Yang lainnya tuh santai-santai aja. Ya mungkin cuma ada di Indonesia ada tradisi untuk kita ngasih THR ke ponakan-ponakan kita. Kayaknya ini Bu. Ini kayak masih dari asumsi kita ya. Asumsi itu karena kita tinggal di Asia. Tinggal di Asia terus lebih terpengaruh dengan budaya Tionghoa kan di mana-mana memberi ampau. Itu jadi ada asimilasi, akulturasi budaya ya kan. Di Malaysia juga mungkin kan ada, cuman yang tidak patut itu adalah menentukan jumlahnya gitu. Malah sampai ada sekarang itu ada tabel pemberian ampau apa ya kan, kalau tapi saudara dekat berapa juga jadi juga maksudnya bisa membuat flexing juga di sini kalau kita ngerasa ini pencapaian saya sudah dapat pencapaian nih. Apalagi yang ngasih dari kota, dari ngasihnya 100-200 ribu gitu. Tapi nggak tahu dia tuh ngedapetinnya gimana, dia pakai utang-utang, pinjol-pinjol ya kan. Pokoknya tukar-tukar uang. Nah, yang juga susah kan? Susah juga. Tukar uang harus ada jadwalnya. Ya pokoknya ribet lah gitu. Padahal udah ada e-money ya. E-money seperti e-money dari belum ada sponsor. belum masuk. Tapi boleh lah. Masuk lah. dari iktikaf kenapa masuk ke THR tadi? Iya. Karena itu yang dirasakan kegelisahannya. Iya, kegelisahan. Masih gelisah di berarti kita. Masih gelisah juga. Karena kita berdiam diri ini juga kan, selain itu ada lagi bahwa ini entah believe it or not ya. Jadi kalau kita itu menggapai namanya mendapatkan Lailatul Qadar itu everything, segala sesuatu yang kita inginkan itu tercapai, Bu. Jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja.